para imam, bapak-bapak keluarga, ibu-ibu, anak-anak dalam keluarga, serta seluruh umat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tanggal 8 Desember 2020, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik yang berjudul Patris Corde dalam rangka peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Paus mengangkat dan mengingatkan kita bahwa Santo Yosef adalah pelindung gereja semesta. Sebentar lagi tanggal 19 Maret kita merayakan Pesta Santo Yosef ini. Dengan merayakan dan memaklumkan tahun ini sebagai tahun Santo Yosef, kami mengajak semua umat, khususnya bapak-bapak keluarga, agar kita belajar dari Santo Yosef yang pertama-tama sebagai bapak keluarga. Dia mendengarkan firman Allah. Dia juga melaksanakan firman Allah. Dan hal itu berkenaan dengan tugasnya sebagai kepala keluarga. Sehingga dia melindungi Bunda Maria, melindungi Yesus dari bahaya yang mengancam kehidupan keluarga ini. Inilah peran Santo Yosef yang kita bisa ketahui dari Injil. Maka saya mengajak kita sekalian, khususnya bapak-bapak, kepala-kepala keluarga, agar kita hidup menurut teladan Santo Yosef ini. Saya juga mengajak anak-anak sekalian agar kalian sungguh-sungguh menghormati ayah, ibu kalian. Khususnya menghormati, menghargai ayah kalian yang tentu berjuang untuk menjadi pelindung kalian dalam keluarga. Dan tentu saja itu diharapkan bahwa bapak-bapak memperlihatkan kasih sayang mereka kepada anak-anak. Dan kepada seluruh umat, saya mengajak untuk mengisi tahun ini. Keuskupan kita menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun evangelisasi yang transformatif. Artinya kita semua diajak untuk mendalami firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan yang terlihat dalam perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan hidup kita menjadi lebih baik, terutama dalam keluarga-keluarga kita. Tokoh Santo Yosef ini adalah seorang yang membaca Injil, seorang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Dan apa yang dia laksanakan itu menyangkut keluarga yang diberi tanggung jawab kepadanya. Dia bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk melindungi keluarga Nazaret. Maka saya mengajak kita sekalian pada tahun ini, mulai tanggal 19 Maret ini hingga tanggal 19 Maret tahun 2022, kita mendalami spiritualitas Santo Yosef yang dipaparkan oleh Paus dalam surat apostolik Patris Corde ini. Macam-macam cara kita usahakan. Maka saya minta para imam, para pastor-pastor paroki bersama dewannya untuk memikirkan sekaligus mencari bentuk-bentuk kegiatan, bentuk-bentuk refleksi yang membuat kita belajar dari Santo Yosef ini. Dan jangan lupa saya mengajak kita sekalian supaya selalu
menggunakan doa Santo Yosef yang disediakan oleh keuskupan kita. Buatlah itu sebagai doa harian Anda sekalian pada saat manapun. Boleh juga menggunakan doa-doa Santo Yusuf yang disediakan oleh gereja, baik dari keuskupan manapun maupun juga dari paus sendiri. Singkatnya, umat sekalian yang saya kasihi, mari kita belajar untuk hidup mengikuti firman Tuhan menurut teladan Santo Yosef ini. Kepada bapak-bapak sebagai kepala keluarga, sekali lagi saya mengajak, belajarlah semangat hidup Santo Yosef. Sekurang-kurangnya Anda membaca Patris Corde dan mendaraskan doa Santo Yosef. Untuk anak-anak juga demikian. Mari kita menghargai, menghormati ayah dan ibu kita. Tuhan memberkati kita semua. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Bapak Uskup, para romo, dan seluruh umat Keuskupan Suffragan Bogor yang terkasih, hari ini kita melanjutkan novena Santo Yusuf di bulan yang kedua, yaitu dengan mengambil tema Yusuf, seorang bapa yang lembut dan penuh kasih. Semoga novena yang kita laksanakan ini sungguh membawa kepada kita keselamatan yang memang kita harapkan dan kita dambakan. Oleh karena itu, Bapak Uskup, para romo, serta saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri kita dalam novena ini
dengan terlebih dahulu kita menyadari kelemahan yang ada pada diri kita, yang seringkali kita jatuh dalam dosa, sehingga relasi kita dengan Allah menjadi terhambat, rahmat pun sulit untuk kita dapatkan karena keberdosaan kita. Marilah kita nyatakan taubat kita bersama-sama. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang yang berdosa ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Santo Yosef yang agung, dengan rendah hati dan dengan penuh keyakinan, aku berlutut di hadapan-Mu, memohon bantuan-Mu untuk mendapatkan berkat bagi novena saat ini. Untuk menghormati-Mu, aku akan merenungkan segala keutamaan-Mu. Berilah aku kekuatan sehingga aku dapat menghargai dan menjalankan keutamaan-Mu itu dalam hidupku sendiri setiap hari. Dengan mengenal keutamaan hidup-Mu, aku menyadari kefanaan dan kemelaratan jiwaku. Santo Yosef, bantulah aku dalam kemiskinanku dan menempatkan keutamaan-Mu dalam jiwaku. Amin. Marilah kita berdoa. Santo Yosef, Patriark yang mulia, yang kekuasaannya mengetahui bagaimana menjadikan mungkin hal-hal yang tidak mungkin, datanglah menolongku dalam saat-saat penderitaan dan kesulitan ini. Ambillah situasi-situasi berat dan sulit yang aku percayakan kepadamu ke dalam perlindungan-Mu, sehingga mereka memiliki solusi yang menggembirakan. Bapakku yang terkasih, aku menaruh semua kepercayaanku kepadamu. Janganlah dikatakan bahwa saya memohon dengan sia-sia, dan karena Engkau dapat melakukan segala sesuatu bersama Yesus dan Maria. Tunjukkanlah kepadaku bahwa kebaikan-Mu sebesar kekuasaan-Mu. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.
Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Sabda Tuhan. Bapak Uskup, para romo,
serta saudara-saudaraku yang terkasih. Yusuf melihat Yesus bertumbuh dari hari ke hari, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Seperti dilakukan Tuhan kepada Israel, demikian juga Yusuf mengajarnya berjalan dengan memegangnya dengan tangannya. Baginya, ia seperti seorang ayah yang mengangkat seorang anak ke pipinya dengan membungkuk kepadanya untuk memberinya makan. Yesus melihat kelemah lembutan Allah pada Yusuf. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yusuf tentu saja telah mendengar gema di sinagoga selama doa Mazmur bahwa Allah Israel adalah Allah kelemah lembutan, yang baik kepada setiap orang dan yang penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sejarah keselamatan terpenuhi dalam harapan melawan semua harapan melalui kelemahan kita. Terlalu sering kita berpikir bahwa Allah hanya mengandalkan bagian diri kita yang baik dan berhasil, sementara pada kenyataannya kebanyakan rencananya terpenuhi dalam kelemahan kita. Dan meskipun seperti itu adanya, maka inilah yang membuat Santo Paulus mengatakan, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Jika ini adalah prospek tata keselamatan, kita harus belajar menerima kelemahan kita dengan kelembutan mendalam. Si jahat menyebabkan kita memandang kerapuhan kita dengan penilaian negatif, sementara Roh meneranginya dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah cara terbaik untuk menyentuh apa yang rapuh dalam diri kita. Jari yang menunjuk dan penilaian yang digunakan kepada orang lain seringkali menjadi tanda ketidakmampuan untuk menerima kelemahan-kelemahan dalam diri kita sendiri, kerapuhan kita. Hanya kelembutan akan menyelamatkan kita dari perbuatan pendakwah. Itulah sebabnya penting menjumpai belas kasih Allah, terutama dalam sakramen rekonsiliasi, di mana kita memperoleh pengalaman kebenaran dan kelemah lembutan. Secara paradoks, meskipun si jahat dapat mengatakan kepada kita kebenaran, tetapi itu dilakukannya hanya untuk menghukum kita. Namun demikian kita tahu bahwa kebenaran yang datang dari Allah tidak menghukum kita, tetapi menerima kita, mendukung kita, mengampuni kita. Kebenaran selalu menghadirkan dirinya kepada kita sebagai Bapa yang penuh kerahiman
seperti dalam perumpamaan Yesus datang untuk menjumpai kita, memulihkan martabat kita, membuat kita kembali berdiri tegak dan bersukacita bagi kita, dengan motivasi bahwa sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bahkan melalui kecemasan Yusuf, terjadilah kehendak Allah, sejarahnya, rencananya. Yusuf mengajar kita bahwa memiliki iman kepada Tuhan juga mencakup kepercayaan bahwa Dia juga dapat bekerja melalui ketakutan kita, kerapuhan kita, kelemahan kita. Dan itu mengajarkan kita bahwa di tengah prahara kehidupan, kita tidak boleh takut untuk menyerahkan kemudi perahu kita kepada Allah. Terkadang kita ingin mengontrol segalanya, tetapi Dia selalu memiliki gambaran yang lebih besar. Tuhan memberkati. Marilah saudara-saudaraku, kita bersama-sama memperbaharui iman kita di hadapan Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita berdoa kepada Santo Yosef. Santo Yosef, pelindung yang agung, setia, kuat, dan perkasa. Melalui perantaraanmu, aku menyerahkan seluruh niat dan permohonanku. Khususnya, silakan saudara menyampaikan apa yang menjadi intensi saudara dalam hati masing-masing. Bantulah aku dengan perantaraanmu, dan mohonlah bagiku berkat dan rahmat Putra Ilahimu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan rahmat surgawimu, aku dapat memanjatkan puji syukur dan penghormatanku kepada Bapa yang penuh cinta. Santo Yosef yang penuh kasih, aku tidak pernah jemu merenungkan dirimu dan Yesus yang tertidur lelap di atas pangkuanmu. Aku tidak berani mendekat ketika Dia beristirahat dalam dekapanmu. Dekaplah Dia atas namaku dan ciumlah keningnya untukku. Mohonkan kepadanya untuk membalas ciuman itu tatkala aku menghembuskan nafas terakhirku. Santo Yosef, dengarkanlah doa-doaku dan kabulkanlah permohonan-permohonanku. Santo Yosef, doakanlah aku. Amin. Memorare kepada Santo Yosef. Ingatlah, oh mempelai tersuci perawan Maria, pelindungku yang amat baik, bahwa belum pernah terdengar seorang pun
yang mencari perlindungan-Mu dan memohon pertolongan-Mu tidak mendapatkan penghiburan. Tergerak oleh keyakinan ini, aku datang kepadamu, Santo Yosef, dan dengan sepenuh jiwa kupercayakan diriku kepadamu. Bapa pemelihara Sang Penebus, jangan menolak permohonanku, tetapi berkenanlah menerima dan mengabulkannya. Amin. O Santo Yosef yang luhur, yang senantiasa setia mengikuti Yesus Kristus kepadamu, kami mengangkat hati dan tangan-tangan kami, memohon kuasa perantaraanmu untuk memperoleh sayang dari hati Yesus, mendapat segala pertolongan dan rahmat yang diperlukan untuk kesejahteraan rohani dan jasmani kami, khususnya rahmat suatu kematian yang bahagia dan berkat khusus yang sekarang kami perlukan. Sampaikanlah permohonan Anda. Ya penjaga sabda yang menjelma, kami merasa disemangati keyakinan bahwa doa-doamu bagi kami akan sungguh terdengar di hadapan tahta Allah. Ya penjaga sabda yang menjelma, kami merasa disemangati keyakinan bahwa doa-doamu bagi kami akan sungguh terdengar di hadapan tahta Allah. Ya penjaga sabda yang menjelma, kami merasa disemangati keyakinan bahwa doa-doamu bagi kami akan sungguh terdengar di hadapan tahta Allah. Ya penjaga sabda yang menjelma, kami merasa disemangati keyakinan bahwa doa-doamu bagi kami akan sungguh terdengar di hadapan tahta Allah. Ya penjaga sabda yang menjelma, kami merasa disemangati keyakinan bahwa doa-doamu bagi kami akan sungguh terdengar di hadapan tahta Allah. Ya penjaga sabda yang menjelma, kami merasa disemangati keyakinan bahwa doa-doamu bagi kami akan sungguh terdengar di hadapan tahta Allah. Ya penjaga sabda yang menjelma, kami merasa disemangati keyakinan bahwa doa-doamu bagi kami akan sungguh terdengar di hadapan tahta Allah. Ya Santo Yosef yang agung, melalui kasih yang kau curahkan kepada Yesus Kristus dan demi kemuliaan namanya, dengarkanlah doa-doaku dan anugerahilah permohonan-permohonanku. Ya Santo Yosef yang agung, melalui kasih yang kau curahkan kepada Yesus Kristus dan demi kemuliaan namanya, dengarkanlah doa-doaku dan anugerahilah permohonan-permohonanku. Ya Santo Yosef yang agung, melalui kasih yang kau curahkan kepada Yesus Kristus dan demi kemuliaan namanya, dengarkanlah doa-doaku dan anugerahilah permohonan-permohonanku.
Ya Santo Yosef yang agung, melalui kasih yang Kau curahkan kepada Yesus Kristus dan demi kemuliaan namanya, dengarkanlah doa-doaku dan anugerahilah permohonan-permohonanku. Ya Santo Yosef yang agung, melalui kasih yang Kau curahkan kepada Yesus Kristus dan demi kemuliaan namanya, dengarkanlah doa-doaku dan anugerahilah permohonan-permohonanku. Ya Santo Yosef yang agung, melalui kasih yang Kau curahkan kepada Yesus Kristus dan demi kemuliaan namanya, dengarkanlah doa-doaku dan anugerahilah permohonan-permohonanku. Ya Santo Yosef yang agung, melalui kasih yang Kau curahkan kepada Yesus Kristus dan demi kemuliaan namanya, dengarkanlah doa-doaku dan anugerahilah permohonan-permohonanku. Precepti salutaribus moniti, et divina intentione formati, audemus dicere. Pater noster qui kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah. Kepala keluarga kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang malang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, naungan orang yang menghadapi ajal,
doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraan-Mu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami bunda putra-Mu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Marilah kita doakan doa Paus Fransiskus kepada Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita tundukkan kepala kita memohon berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian, novena Santo Yusuf bulan kedua sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, Kau menjaga Bunda Kudus
para imam, bapak-bapak keluarga, ibu-ibu, anak-anak dalam keluarga, serta seluruh umat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tanggal 8 Desember 2020, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik yang berjudul Patris Corde dalam rangka peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Paus mengangkat dan mengingatkan kita bahwa Santo Yosef adalah pelindung gereja semesta. Sebentar lagi tanggal 19 Maret kita merayakan Pesta Santo Yosef ini. Dengan merayakan dan memaklumkan tahun ini sebagai tahun Santo Yosef, kami mengajak semua umat, khususnya bapak-bapak keluarga, agar kita belajar dari Santo Yosef yang pertama-tama sebagai bapak keluarga, dia mendengarkan firman Allah. Dia juga melaksanakan firman Allah. Dan hal itu berkenaan dengan tugasnya sebagai kepala keluarga. Sehingga dia melindungi Bunda Maria, melindungi Yesus dari bahaya yang mengancam kehidupan keluarga ini. Inilah peran Santo Yosef yang kita bisa ketahui dari Injil. Maka saya mengajak kita sekalian, khususnya bapak-bapak, kepala-kepala keluarga, agar kita hidup menurut teladan Santo Yosef ini. Saya juga mengajak anak-anak sekalian agar kalian sungguh-sungguh menghormati ayah, ibu kalian. Khususnya menghormati, menghargai ayah kalian yang tentu berjuang untuk menjadi pelindung kalian dalam keluarga. Dan tentu saja itu diharapkan bahwa bapak-bapak memperlihatkan kasih sayang mereka kepada anak-anak. Dan kepada seluruh umat, saya mengajak untuk mengisi tahun ini. Keuskupan kita menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun evangelisasi yang transformatif. Artinya kita semua diajak untuk mendalami firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan yang terlihat dalam perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan hidup kita menjadi lebih baik, terutama dalam keluarga-keluarga kita. Tokoh Santo Yosef ini adalah seorang yang membaca Injil, seorang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Dan apa yang dia laksanakan itu menyangkut keluarga yang diberi tanggung jawab kepadanya. Dia bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk melindungi keluarga Nazaret. Maka saya mengajak kita sekalian pada tahun ini, mulai tanggal 19 Maret ini hingga tanggal 19 Maret tahun 2022, kita mendalami spiritualitas Santo Yosef yang dipaparkan oleh Paus dalam surat apostolik Patris Corde ini. Macam-macam cara kita usahakan. Maka saya minta para imam, para pastor-pastor paroki bersama dewannya untuk memikirkan sekaligus mencari bentuk-bentuk kegiatan, bentuk-bentuk refleksi yang membuat kita belajar dari Santo Yosef ini. Dan jangan lupa saya mengajak kita sekalian supaya selalu
menggunakan doa Santo Yosef yang disediakan oleh keuskupan kita. Buatlah itu sebagai doa harian Anda sekalian pada saat manapun. Boleh juga menggunakan doa-doa Santo Yusuf yang disediakan oleh gereja, baik dari keuskupan manapun maupun juga dari paus sendiri. Singkatnya, umat sekalian yang saya kasihi, mari kita belajar untuk hidup mengikuti firman Tuhan menurut teladan Santo Yosef ini. Kepada bapak-bapak, sebagai kepala keluarga, sekali lagi saya mengajak, belajarlah semangat hidup Santo Yosef. Sekurang-kurangnya Anda membaca Patris Corde dan mendaraskan doa Santo Yosef. Untuk anak-anak juga demikian. Mari kita menghargai, menghormati ayah dan ibu kita. Tuhan memberkati kita semua.